Nah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi wa washabihi ajmain. Baiklah para hadirin, segala puji kepada Allah kita sampaikan. Atas izinnya lah kita dapat melaksanakan kajian pada malam hari ini, di mana malam ini kita akan membuka kembali kitab Allah untuk kita pelajari Allah kepada kita. Baiklah, pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada penghujung surat An-Nahl ini, ya. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan selesaikan beberapa ayat dari surat ini, kajian isi surat An-Nahl ini. Baiklah para hadirin, sebagaimana yang telah kita bahas pada beberapa kesempatan yang lalu, ya, kita mulai paham, ya, pesan-pesan yang disampaikan surat ini, ya, surat An-Nahl ini kepada kita. Surat ini berbicara tentang berbagai nikmat Allah. Dan manusia tidak mungkin dapat hidup di muka bumi ini, ya, sekiranya, ya, Allah tidak memberikan kepada mereka nikmat. Surat ini, ya, menggugat, ya, berbagai macam tindakan-tindakan, ya, perbuatan-perbuatan manusia berkaitan dengan nikmat Allah yang mereka nikmati itu. Mereka mengakui nikmat Allah ini, mereka manfaatkan nikmat Allah ini, tetapi kemudian mereka hidup, ya, tidak sesuai sebagaimana yang telah Allah tentukan. Mereka justru mengambil aturan-aturan kehidupan ini bukan dari Allah. Padahal, ya, mereka menikmati, ya, semua nikmat Allah ini, dan mereka akui itu semua datang dari Allah. Jadi kedatangan Islam, kedatangan Al-Quran ini kepada manusia bukanlah sekedar menjelaskan kepada manusia, ya, tentang Allah sebagai pencipta mereka dan memberi rezeki kepada mereka. Tidak sekedar itu, ya. Tetapi kedatangan Al-Quran ini adalah untuk memperbaiki pola pikir yang salah tentang Allah. Kalau kita lihat kebanyakan pola pikir manusia, ya, banyak yang manusia ini yang merasa, ya, wajar saja mereka sebagai orang yang beriman pada Allah tapi tidak hidup berdasarkan petunjuk dan ketentuan Allah. Mereka menganggap itu adalah hal yang biasa saja, ya. Padahal, ya, Al-Quran menilai hal seperti itu adalah perbuatan syirik kepada Allah. Nah para hadirin, dengan demikian Al-Quran datang untuk memperbaiki cara berpikir yang salah ini, ya, cara beriman yang salah ini, dan mengembalikan, ya, kembali manusia ini, ya, untuk menghamba hanya kepada Allah saja. Dari beberapa ayat terakhir yang kita bahas, kita mengetahui, ya, tentang apa itu hakikat daripada syariat yang diturunkan Allah. Allah memberi rezeki kepada manusia ini berupa air. Maka air itu turun dari langit, ya, jatuh ke dalam bumi, ke dalam tanah yang kotor, lalu dia keluar dalam bentuk mata air yang bersih. Begitulah Allah memberi rezeki kepada manusia ini, ya, diberi rezeki dari sesuatu yang bersih, sesuatu yang baik, ya. Karena itu manusia menemukan air bersih itu di dalam tanah, ya. Air itu datang turun dari hujan, ya, lalu melalui proses-proses yang sedemikian rupa. Tadinya dia hanya bentuk air murni, ya, yang kita kenal dengan aquades. Tahu kita kalau kita menguapkan air itu murni H2O,
ya, nggak ada unsur lain. Tapi kita tahu kalau H2O saja, ya, itu tidak cukup bagi kita, ya, tidak memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan. Karena itu air itu jatuh ke dalam tanah, berproses dengan mineral-mineral tanah, lalu keluar, dan air itu yang kita namakan dengan air mineral. Ya, mineral-mineral tanah itu bercampur dengan air, nah itu yang mencukupi kebutuhan kita akan segala mineral yang ada. Kalau air hujan saja dia tidak cukup bagi kita untuk meminum air hujan saja. Nah, kemudian tidak hanya sekedar itu. Allah pun mencampur air itu, ya, dengan apa yang dimakan oleh binatang ternak. Ya. Masuk ke dalam lambungnya, berproses, bercampur dengan makanan yang dimakan binatang ternak tadi itu, lalu keluarlah, ya, dalam bentuk susu. Di dalam binatang ternak itu ada 3 cairan yang keluar. Ya. Sebagaimana kita sembelih hewan, keluarlah cairan itu dalam bentuk darah. Ya, dan satu lagi keluar dalam bentuk, ya, kotorannya atau air kencingnya. Lalu Allah yang memberi rezeki kepada kita tentang air itu membuat aturan kepada kita. Ya. Yang 2 itu tidak boleh dikonsumsi. Yang darah sama air kencing itu. Pernah lihat video orang minum air kencing? Nah, ya, pernah lihat orang minum darah? Nah, manusia ini akan tetap bodoh sekiranya dia tidak diberi pengetahuan oleh yang, ya, pencipta dan yang memberi dia rezeki. Jadi Al-Quran mengatakan minum susunya itu yang bersih bagi kamu. Itu yang dinamakan dengan rezeki yang halal dan baik. Mengerti sekarang apa yang disebut dengan rezeki yang halal dan baik? Ya, rezeki yang diturunkan Allah, ya, lalu, ya, tidak dilarangnya atau disuruhnya kita untuk meminumnya. Air itu juga masuk ke dalam tumbuh-tumbuhan, diserap, berproses dengan dicampur dengan berbagai macam, ya, zat yang ada dalam tumbuh-tumbuhan, ya, lalu keluar dalam bentuk, ya, bersama dengan buah. Nah, dari buah itu kita mendapatkan air, ya, sebagai sumber kehidupan. Tetapi, ya, dari air yang ada dalam buah itu kita juga bisa membuat apa? Ya, khamr atau arak dan sari buah atau minuman-minuman yang segar. Manusia akan membuat khamr sekiranya Allah tidak mencegah dia dengan syariat yang dia turunkan. Nah, jadi dengan demikian kita mengetahui ternyata fungsi syariat itu sebenarnya untuk apa? Nah, jadi itu adalah pemeliharaan dari Allah. Ya. Allah menjaga kehidupan manusia ini, ya, memeliharanya dengan syariat itu, ya, agar manusia dan kemanusiaan ini tidak mengalami kemudaratannya. Itulah fungsi daripada syariat. Nah, manusia ini karena dangkalnya pengetahuannya, mereka mengira syariat Allah ini sesuatu yang menghalang-halangi daripada, ya, keinginan mereka. Nah, mereka mencoba mengkaji syariat ini, mencoba mencari kelemahannya, ya, bahkan melihat bahwasanya syariat Allah ini tidak berguna. Nah, para hadirin, ya, seperti itulah kita diberi penjelasan oleh Al-Quran untuk memahami kenapa kita mesti memperjuangkan syariat Allah. Ya, kalau manusia ini dibiarkan saja, ya, mungkin dia akan kawin dengan, dengan sesamanya, dengan. Nah, jika Allah tidak menurunkan syariat, dia bisa kawin dengan saudara perempuannya, ya, bisa dengan apa? Ya, macam-macam lah kerusakan yang akan terjadi. Karena itulah Allah membuat syariat untuk melindungi kemanusiaan dirinya. Nah, kemudian coba kita kembali kepada ayat yang ke 116. Ya. Wala taqulu, dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan lima tasiful alsinatukum. Terus 15. Terus 16. Ya. Lima tasifu alsinatukum. Ya. Untuk apa yang, ya, disifatkan oleh lidah kamu itu al-kadhiba, dusta itu. Hadza halalun wa hadza haramun. Ini halal dan ini haram. Ya. Nah, janganlah kamu mengatakan kepada, ya, sesuatu, ya,
apa yang disifatkan oleh lidahmu itu dusta, dusta itu. Ya. Sebagaimana dustanya orang-orang musyrik, ya. Jadi kemusyrikan itu diawali dari dusta. Dusta Allah punya anak perempuan, ya. Dusta malaikat itu adalah putri-putri Allah. Nah, sehingga kalau kita sembah putri-putrinya, ya, bapaknya akan senang. Itu dusta. Ya. Syariat itu hak Allah. Ya. Allah menurunkan syariat itu nggak main-main, karena syariat itu berhubungan dengan kemaslahatan hidup manusia. Jadi Allah memperingatkan jangan kamu ikut campur tentang masalah syariat. Jangan kamu mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini baik, ini buruk, ya. Semua itu adalah dusta, ya. Dusta dalam pengertian al-sinatukum al-kadhiba itu adalah apa yang disifatkan oleh, ya, dusta itu oleh lidahmu. Kita mengatakan bahwasanya syariat Allah itu tidak adil. Itu namanya apa? Lidah ini mensifatkan dusta itu, artinya dusta itu adalah kesyirikan, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan syariat Islam itu tidak adil, sebenarnya dia mensifatkan lidah yang sama dengan lidah yang mengatakan Allah itu punya anak. Apa sebabnya? Karena orang-orang musyrik itu mengatakan, ya, anak-anak perempuan, anak-anak Allah itu perempuan, sementara mereka benci dengan anak perempuan. Mereka nisbatkan sesuatu yang buruk yang mereka benci kepada Allah, dan mereka nisbatkan sesuatu yang baik itu kepada mereka. Nah, kalau syariat Allah tidak adil, syariat Allah ini buruk, siapa yang baik? Siapa yang adil? Nah, ini yang dikatakan dengan al-sinatukum kadzib, ya. Jadi lidah itu mensifatkan dusta itu. Kemudian walitaftaru 'ala Allah kadzibah, ya. Litaftaru, untuk mengada-adakan atas Allah itu dusta itu, ya. Jadi jangan kamu bermain-main dalam masalah syariat. Syariat itu hak Allah sepenuhnya. Bahkan Rasulullah saja tidak diberi wewenang untuk, ya, memberikan syariat, kecuali yang memang perlu disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Ini kan ayat yang turun pertama kepada siapa? Kepada Rasul. Berarti Rasul diperingatkan Al-Quran untuk apa? Nah, jangan turut campur di dalam masalah, ya, di dalam masalah syariat. Innallazina yaftaru, ya, innallazina yaftaruna. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan Allah kadziba, atas Allah dusta itu, la yuflihun, mereka tidak akan pernah menang. Ya. Jadi Al-Qur'an menggarisbawahi, ya, siapa saja yang mengada-adakan atas Allah kadziba, ya, la yuflihun, mereka tidak akan pernah menang. Siapa saja yang beranggapan, ya, syariat yang diturunkan Allah itu buruk bagi mereka, ya, syariat yang diturunkan Allah itu ya, ibaratnya itu tidak adil, tidak menyelesaikan masalah, ya, satu keburukan, ya, maka Allah mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan, ya, dan mereka tidak akan pernah menang. Mataun qalilun. Nah, dikatakan di sini itu adalah kesenangan yang sedikit. Kita melihat orang-orang yang mencoba menyesuaikan syariat Allah itu dengan perkembangan zaman, yang menurut mereka itu adalah kebaikan. Setelah mereka melihat dan merasakan syariat Allah ini menghambat, ya, kemajuan, menghambat kehidupan modern yang tidak mereka terapkan. Ya, maka Allah mengingatkan, ya, kalau manusia tidak mencampakkan syariat itu, ya, maka sebenarnya itu lantaran apa? Ya, lantaran mereka, ya, menginginkan kehidupan dunia, lantaran mereka menghendaki kesenangan yang sedikit. Orang-orang yang berpegang teguh kepada syariat, mereka mengharapkan balasan akhirat. Orang-orang yang tidak menghendaki syariat Allah, maka sebenarnya karena mereka ingin dengan kehidupan dunia. Jadi dengan demikian, orang-orang yang menginginkan balasan kehidupan akhirat, maka mereka memelihara, ya, syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah. Walahum adzabun alim. Maka orang-orang yang menginginkan dunia, bagi Allah, ya, bagi mereka itu azab yang pedih. Ini kan sudah kita bahas sebenarnya. Saya cuma ingin
mengulang kembali. Wa 'alal ladzina hadu, dan atas orang-orang Yahudi, haramna, kami haramkan, ma qasasna, apa yang telah kami kisahkan, alaika, kepada engkau, min qablu, dari sebelumnya. Ya. Wa ma zalamnahum, dan tidaklah kami menzalimi mereka. Walakin, akan tetapi, kanu anfusahum, ya, telah ada mereka atas diri mereka sendiri, yadzlimun, mereka berlaku zalim. Seperti tadi saya terangkan, Allah menurunkan syariat itu adalah untuk menuntun manusia, membimbing manusia, ya, dan memelihara kehidupan manusia. Lalu, kenapa Allah menurunkan syariat kepada bangsa Yahudi yang beda dengan, ya, syariat yang dibawa rasul-rasul yang lain, termasuk yang dibawa oleh Al-Quran itu sendiri? Maka Al-Quran mengatakan, memang ada syariat, artinya begini, semua syariat yang diturunkan Allah itu, yang mengatur halal haram itu, adalah hanya demi kemaslahatan manusia. Tapi khusus orang Yahudi, ya, maka itu hanya berupa hukuman. Itu bedanya. Jadi syariat yang diturunkan Allah yang mengharamkan kepada orang Yahudi memakan lemak yang ada di punggung, ya, yang ada di usus itu, ya. Kalau kita lihat memang aneh-aneh syariatnya itu, ya. Sehingga istilahnya hampir sangat mustahil bisa dikerjakan. Coba kita sembelih sapi, lalu pisahkan lemaknya, bisa nggak? Ya. Pasti akan ke bawah juga yang apa? Apalagi yang suka di lemak punggung itu. Konon kabarnya lemak punggung itu yang paling enak kan? Nah, jadi di sini dijelaskan. Jadi khusus untuk orang Yahudi itu, ya, sebenarnya adalah apa? Adalah hukuman. Bukan Allah yang zalim kepada mereka, ya. Tetapi mereka yang berlaku zalim pada diri mereka sendiri, sehingga kisah tentang sapi itu bisa kita ketahui, mereka yang mempersulit diri mereka sendiri. Kalau mereka potong saja sapi betina itu kan tidak ada kesulitan. Tapi mereka persulit diri mereka sendiri kan. Sehingga Allah mengatakan hampir-hampir mereka tidak bisa, ya, menemukan sapi itu. Itu hanya contoh begitu. Ya. Jadi banyak yang halal, ya, tidak pernah Allah itu memberikan aturan-aturan dicoba diatur. Sehingga Rasulullah itu mengatakan al-haramu bayyin. Halalu bayyin. Yang haram itu jelas, yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Ya. Nah, diantaranya ada hal yang samar-samar. Ya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, jangan kamu banyak apa? Bertanya. Merasa ingin diperinci tentang hal-hal yang samar-samar tadi itu. Allah membiarkan hal yang samar-samar itu sebagai rahmatnya bagimu. Ya, artinya cukuplah kita hanya mengacu kepada apa yang terang-terangan dilarang. Ya, cukup kan, gampang itu. Nggak boleh makan babi, oke, banyak makanan selain babi. Nggak boleh minum khamar, banyak minuman selain khamar. Ya, nggak boleh darah, nggak boleh makan bangkai, kan nggak sulit itu. Nah, tetapi kemudian dipersulit oleh manusia ini. Ya, semua yang menimbulkan mudarat, semua yang apa namanya, yang macam-macam yang ditambah-tambah, jadilah semakin sedikit yang bisa mereka makan. Nah, ini pola-pola pikir seperti Yahudi. Ya, ketika mereka lihat daging itu, ya, daging merah itu, ya, daging merah, tahu daging merah? Yang dimaksud daging merah itu daging kambing, daging sapi, daging babi itu daging merah. Daging putih itu daging ayam, daging ikan itu daging putih. Ketika mereka melihat kolesterol itu ternyata ada hubungannya dengan daging merah, maka mereka apa? Membatasi, ya, bahkan melarang makan daging merah. Padahal Allah itu lebih tahu mana yang buruk, ya. Lalu mereka jauhilah hal-hal yang sebenarnya baik, ya. Sampai mereka kajilah, ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini mudarat, ya. Bukan lagi berdasarkan kitab Allah, tetapi berdasarkan kaedah-kaedah yang disebut oleh usul fikih dan lain sebagainya. Ya. Menurut dokter ini nggak baik, maka tidak baik. Nah, jadilah agama Allah ini bercampur-campur. Ya. Sampai-sampai ketika mereka melihat efek orang merokok itu ternyata bisa apa? Sakit paru-paru,
penyakit ini, penyakit itu. Lalu mereka berprasangka sebenarnya Islam mengharamkan. Sebenarnya, begitu maksudnya, sebenarnya. Kan bisa tidak berarti dengan persangkaan. Ya, ini yang tidak boleh. Karena itu bertentangan dengan kaidah halal haram. Halal haram itu tidak boleh dengan persangkaan. Iki haram nggak ya? Ojo-ojo haram. Jangan-jangan ini haram. Jangan-jangan ini halal. Ya, nah itu sesuatu yang ya dungu kita dibuatnya. Nah, para hadirin, gampang aja hidup ini. Ya, hidup ini kita hanya mengacu kepada apa yang diterangkan oleh Rasul. Kalau Rasul tidak mengatakan itu haram, berarti tidak haram. Ya, makan saja. Ya, kan yang akan diminta sebagai saksi siapa? Rasulullah. Ya, kan nggak ada orang lain diminta sebagai saksi. Kenapa ini kamu makan? Ya, nah, padahal Rasulullah tidak pernah melarang. Nah, para hadirin, kemudian Allah mengatakan, "Tsumma," kemudian, "inna rabbaka," sesungguhnya Rabb engkau, "lilladzina amilu," ya, as-su'a, terhadap orang-orang yang mengamalkan kejahatan atau keburukan, bijahlatin, ya, dengan kebodohan atau karena kebodohan, tsumma, kemudian tabu, mereka itu tobat, ya, mimba dzalika, dari sesudah yang demikian itu, wa aslahu, dan mengadakan perbaikan, inna rabbaka min ba'diha, sesungguhnya Rabbmu dari sesudahnya, la ghafurur rahim, benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, kebodohan manusia ketika mereka melepaskan diri daripada syariat Allah, menganggap syariat manusia itu lebih tinggi dari syariat Allah. Ya, apa akibatnya? Ya, maka mereka itu kemudian tidak lagi atau abai, ya, mengabaikan, ya, apa yang menjadi ketentuan-ketentuan bagi Allah. Nah, kondisi itu mengakibatkan orang itu berada di dalam kesyirikan. Ya. Tetapi ini kan syirik nih orangnya. Ya, dia memakai hukum lain selain hukum Allah. Tetapi kalau kemudian dia bertaubat, ya, bertaubat dari itu, dia kembali kepada ketentuan Allah. Nah, maka apa? Lalu mengadakan perbaikan. Apa maksudnya mengadakan perbaikan ini? Ya, mengadakan perbaikan atas apa yang selama ini telah dia, ya, kerusakan-kerusakan yang timbul daripada akibat daripada perbuatan itu. Maka Allah mengatakan, kalau dia betul-betul dia telah bersalah, lalu dia mengadakan perbaikan, ya, mengadakan perbaikan ini daripada akibat, ya, pelanggaran terhadap syariat Allah, ya. Lalu dia bertobat, maka Allah mengatakan tetap saja Allah itu akan ditemuinya sebagai Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Nah, kemudian inna Ibrahima kana umatan. Sesungguhnya Ibrahim itu telah ada sebagai satu umat. Ya. Informasi ini kita peroleh dari Al-Quran. Umat yang pertama adalah umat yang dibentuk oleh Ibrahim. Ya. Islam bukan agama tanpa umat. Karena Islam bukan agama tanpa syariat. Ya, bukan pula Islam itu umat tanpa syariat. Jadi syariat itu hubungannya adalah apa? Umat. Kalau ada umat, ada syariat. Ada umat, tidak ada syariat, berarti tidak ada apa? Ya, Islam itu yang tidak ada. Jadi bagaimana bisa disebut sebagai umat Islam kalau syariat Islam itu tidak mengatur kehidupan umat Islam? Jadi kumpulan umat Islam itu tidak bisa sebenarnya disebut dengan umat dalam istilah Al-Quran. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan umat itu, ya, secara keseluruhan kehidupan mereka itu diatur oleh syariat, ya, syariat Allah, syariat Islam. Itu yang dimaksud dengan umat. Jadi kalau orang itu mengkait-kaitkan diri dengan Ibrahim, Al-Quran mengatakan Ibrahim itu adalah satu umat. Ya, dia punya istri 2, punya anak. Ya, nah, belum lagi katakanlah
Ya sekecil-kecilnya satu kelompok manusia, tetap dia bisa menjadi umat. Kenapa? Karena syariat Allah bisa mengatur kehidupan mereka. Nah, kemudian Allah mengatakan, Inna Ibrahima kana umatan. Sesungguhnya Ibrahim itu kana umatan, adalah satu umat. Syariat Allah secara keseluruhan mengatur kehidupan dia dan keluarganya. Ya. Qanitan lillah. Ya, dia qanit. Ya. Qanit itu artinya patuh, taat, ya. Dia qanit kepada Allah. Ya, hanifan, sebagai orang yang selalu cenderung kepada kebenaran atau yang hak. Walam yaku minal musyrikin, dan tidaklah dia itu menjadi daripada orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi orang-orang yang mengaitkan mereka dengan Ibrahim, mereka keturunan Ibrahim, sebagaimana orang Mekah, mengatakan mereka adalah anak cucu Ismail. Sementara mereka menyembah banyak Tuhan, mereka menyembah patung. Padahal orang yang menjadi tumpuan daripada keyakinan mereka itu adalah bukan orang musyrik. Lalu bagaimana dengan Ahlul Kitab? Sama saja. Mereka mengatakan mereka keturunan Yakub. Mereka mengatakan bahwasanya kakek mereka adalah Ibrahim. Jadi baik Ahlul Kitab maupun orang-orang musyrik semuanya mengacu kepada Ibrahim. Lalu datanglah penjelasan Al-Quran ini untuk menjelaskan bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Ahlul Kitab itu dan orang musyrik, kedua-duanya itu tidak punya hubungan dengan Ibrahim. Walaupun mereka mengklaim kalau mereka adalah memiliki hubungan dengan Ibrahim. Ada ayat yang mengatakan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Huwa jitabakum wama takunu wala wama, artinya di ayat itu disebutkan milata abikum Ibrahim. Milah dari bapakmu Ibrahim. Untuk menjelaskan kamu itu adalah keturunan daripada Ibrahim. Yang diwariskan oleh Ibrahim itu bukan jalur nasab sebagai jalur darah. Tetapi nasab itu bisa ditelusuri dari akidah yang sama. Jadi dengan demikian keturunan orang mukmin itu mengacu kepada Ibrahim karena akidah yang sama. Jalur nasabnya jalur akidah, bukan jalur darah. Nah, kemudian Allah mengatakan sakiran li an'amihi. Dia selalu bersyukur. Orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah itu. Tabahu, Allah telah memilih dia. Wahadahu, dan memberi dia petunjuk ila siratim mustaqim. Kepada jalan yang istiqomah. Maka Al-Quran mengatakan yang muncul dari diri Ibrahim itu adalah jiwa yang bersyukur atas nikmat Allah. Kita tahu kan bersyukur atas nikmat Allah itu apa artinya? Tidak mempersekutukan Allah. Al-Quran ini nikmat Allah nggak? Syariat itu nikmat Allah nggak? Nah, jadi dengan demikian bersyukur atas nikmat Allah itu lebih luas daripada pengertian yang hanya sekedar kita mengatakan alhamdulillah. Tetapi bersyukur dengan nikmat Allah itu betul-betul meninggikan apa yang telah direzekikan Allah kepada kita. Al-Quran ini sendiri adalah rizki. Al-Quran sendiri mengatakan dirinya adalah rizki. Nah, kemudian Allah mengatakan, karena itu Allah memilih dia, wahadahu, dan menunjuki dia ila siratim mustaqim. Nah, inilah syaratnya. Syarat perlindungan dan pengarahan Allah terhadap petunjuk itu, manusia itu mesti mensyukuri dengan apa yang telah dia diberikan Allah kepada dia. Wa in syakartum la azida nakum. Benar-benar kalau kamu bersyukur, benar-benar akan aku tambah nikmatku itu. Jadi orang yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah, niscaya Allah tidak akan memberi dia petunjuk. Nah, kemudian wa atainahu, dan kami datangkan bagi dia itu fid dunya, dalam kehidupan dunia, hasanatan. Kehidupan dunia itu sebagai satu kebaikan.
Ya. Kebaikan dalam kehidupan dunia diperoleh oleh Ibrahim. Coba bayangkan, ya. Kita jangan melihat sisi pertengkaran antara istrinya sama Sarah dengan Hajar, ya. Tapi lihatlah, salah satu bentuk kehidupan dunia yang baik itu dua anaknya sama-sama jadi nabi, ya. Lalu dikaitkan seluruh daripada agama Allah ini, pengikut Allah ini dikaitkan dengan perbuatan Ibrahim itu, dengan disebut dengan milah Ibrahim, ya. Nah, kita ingat dengan milah Ibrahim itu. Nanti. Kemudian wa innahu fil akhirah, dan sesungguhnya dia fil akhirah, ya, dalam kehidupan akhirat la minas salihin, benar-benar termasuk dari kelompok orang-orang yang saleh, ya. Nah, itulah Ibrahim. Summa awhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepada engkau anittabi' milata Ibrahim, ya, agar mengikuti milah Ibrahim hanifan, ya, dengan hanif. Nah, milah Ibrahim, apa yang terkenal kita pahami milah Ibrahim itu? Sebelum haji apa? Lihatlah ketika Allah memerintahkan Ibrahim itu untuk hijrah. Kenapa? Supaya Ibrahim membangun Ka'bah. Ya. Sementara tempat yang Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah itu hanyalah bukit-bukit batu yang tidak tumbuh tanaman. Berangkat nggak dia? Ya. Padahal secara logika tidak mungkin bisa hidup di tempat yang tidak ada tanaman. Nah, tetapi Ibrahim menumpulkan akalnya. Jadi sikap hanif, sikap qanit itu adalah ketika manusia tidak menggunakan akalnya jika menghadapi wahyu. Jika manusia menggunakan akalnya menghadapi wahyu, niscaya dia tidak akan bisa melaksanakannya. Kan begitu? Kalau kita dapat perintah itu gimana kira-kira? Ya. Masih mending kita disuruh ke hutan karena masih banyak apa yang bisa kita makan di hutan. Kalau di bukit batu bagaimana? Apa yang mau dimakan? Air gak ada. Ya. Jadi ketika peristiwa mustahil itu, kalau Allah yang menyuruh tidak ada yang mustahil. Itu yang dikatakan dengan milah Ibrahim itu. Jiwa Ibrahim itu seperti itu. Nah, makanya ya, apa yang kita sebut kalau melaksanakan wahyu itu membabi buta, ya seperti Ibrahim itu. Maka wahyu Allah itu menyuruh kamu supaya apa? Ya. Kalau kamu berbuat itu seperti apa? Seperti Ibrahim itu. Ya. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun di dalam melaksanakan wahyu, ya. Kalau Allah sudah perintahkan, ya, maka dia seperti air. Ya. Air itu kalau sudah Allah perintahkan keluar katanya, ya, sebagaimana Musa mengetuk batu, maka ya tidak ada yang namanya batu itu yang keras bagi air, pasti akan ya dia tembus. Nah, seperti itulah yang digambarkan oleh Al-Qur'an, ya, seseorang yang hanif itu. Wa makana minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk kelompok orang-orang yang musyrik. Ya. Jadi orang musyrikin kaum Mekah itu, ya, dan orang-orang ahlul kitab itu mereka tidak punya hubungan sama sekali dengan Ibrahim. Innama ya ju'ilas ya sabtu. Sesungguhnya hanyalah ju'ila Sabtu, dijadikan hari Sabtu itu. Alaladina ikhtalafu fihi. Ya. Bagi orang-orang yang berselisih di dalamnya. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Rabb engkau la yahkumu bainahum, ya, benar-benar akan menghakimi di antara mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, di dalam apa yang mereka senantiasa berselisih di dalamnya. Nah, sekarang kita bicara tentang ketentuan hari Sabtu, ya, bagi orang-orang Yahudi. Kenapa ada syariat hari Sabtu? Sementara risalah dari Rasul-Rasul lain tidak ada. Kita tidak ada ketentuan hari Sabtu.
Di mana hari Sabtu itu manusia tidak boleh bekerja sedikit pun. Kerjanya hanya ibadah seharian. Lalu Allah mengatakan, kalau iya agama Muhammad itu membawa risalah yang sama dengan Musa, kenapa Al-Quran tidak memuat ketentuan hari Sabtu? Sedangkan di dalam Taurat ada ketentuan hari Sabtu. Apakah Tuhan Muhammad beda dengan Tuhannya Musa? Maka Al-Quran turun mengatakan, ya, innama ju'ilas sabtu. Sesungguhnya dijadikan ketentuan hari Sabtu itu, ya, alal ladzina ikhtalafu fihi, atas orang-orang yang mereka berselisih di dalamnya itu. Ya. Itu hanya khusus bagi orang-orang yang menyelisihi apa? Apa yang diperselisihi? Ya. Kalau manusia ini berselisih, harusnya berselisih itu ketika mereka bodoh, sehingga tidak mengerti tempat untuk kembali. Kalau Allah sudah menurunkan tempat untuk kembali yang disebut dengan syariat, seharusnya manusia ini kan nggak berselisih. Kenapa? Karena ada tempat untuk kembali. Nah, tempat untuk kembali ini kadang disebut pula dengan ilmu. Wama ikhtalafu fihi maja'at umul ilm. Ya, mereka tidak berselisih, ya, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Nah, jadi setelah mereka tahu di mana tempat kembali itu, mereka berselisih. Kenapa bisa demikian? Harusnya perselisihan itu kan terjadi ketika belum ada tempat untuk kembali. Kalau bukan yang ada dalam diri masing-masing manusia itu adalah kedengkian. Turunnya wahyu, turunnya ketentuan syariat, ya, adalah untuk memutuskan perkara itu dengan adil. Orang yang diputuskan dalam perkaranya itu, ya, keliru atau salah dia, ya, maka dia merasa ketetapan Allah itu memihak orang itu. Mereka menganggap Allah tidak adil. Orang yang tidak puas dengan ketentuan Allah, dengan ketetapan Allah, maka itulah dia membuka lebar-lebar pintu hatinya untuk apa? Untuk datangnya si iblis. Ya. Iblis itu kenapa? Iblis itulah biang kerok pertama kedengkian. Ketika Allah membuat ketentuan khalifah di muka bumi itu adalah Adam, maka iblislah pertama pihak yang membangkang. Karena apa? Karena dia dengki. Nah, kedengkian inilah senjata iblis yang paling utama. Kemudian dia berikan kepada siapa saja yang pada waktu itu tidak terima dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Ngerti kaitannya di sini? Ya, jadi kenapa manusia itu menolak syariat Allah? Ya, karena mereka melihat di dalam syariat Allah mereka merasa dirugikan. Ya. Nah, jadi dengan demikian persoalannya ketika mereka berselisih tentang syariat Allah ini, ya. Lalu Allah membuat ketentuan hari Sabtu juga sebagai hukuman bagi mereka. Di mana mereka pada hari Sabtu itu tidak boleh sama sekali apa? Mencari nafkah. Nah, kemudian ayat mengatakan, ya, inna rabbaka, sesungguhnya Rabb engkau, la yahkum, benar-benar akan menghakimi bainahum, di antara mereka, yaumal kiamah, pada hari kiamat. Ya, Allah akan menghakimi bagi mereka pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, di dalam masalah-masalah apa-apa, ya, yang mereka di dalamnya senantiasa berselisih. Bagaimana bisa, ya, ada kitab Allah tapi masih berselisih? Kalau kita sudah ada Al-Quran ini yang berisi ketetapan-ketetapan Allah, berselisih. Kalau nggak terima, kemana ketetapan Al-Quran? Kemana kita akan lari? Nah, kemana lagi kalau bukan ketetapan iblis atau orang Yahudi? Nah, kalau kaum muslimin ini ada Quran, lalu dia berhukum kepada Yahudi, bagaimana kira-kira? Ya, maka ini masalah pertama yang akan diadili Allah kepada orang-orang yang telah diberikan Allah Al-Quran. Ini persoalan pertama. Ya, bukan masalahnya yang dia berselisih tadi itu. Tapi masalah pertama adalah apa? Ketika dia membawa diri mereka itu kepada hukum yang bukan hukum Allah. Ini masalah pertama yang akan diadili Allah. Sejauh ini
Ya, kemudian Allah mengatakan, Ud'u ila sabili rabbika. Serulah manusia itu ke jalan Rabb engkau. Bil hikmati. Dengan hikmah. Wal mu'izatil hasanah. Dan dengan pengajaran yang baik. Wajadilhum, dan bantahlah mereka itu. Ya, billati hiya ahsan. Dengan cara yang lebih baik lagi. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb engkau. Huwa a'lamu, dialah yang lebih tahu. Ya, biman dola, dengan siapa yang sesat. An syabilihi, daripada jalannya. Wa huwa a'lamu, dan dialah yang lebih tahu bil muhtadin, ya, dengan orang yang berpetunjuk. Nah, sekarang setelah mengetahui itu, ya, setelah kita itu diberi penjelasan-penjelasan oleh Allah, keterangan-keterangan oleh Allah, mulai tahu kita misi. Apa misi kita ini? Ya. Kita mulai tahu apa misi kita diberi Al-Quran ini, diciptakan Allah ini, diberi Al-Quran, ya, lalu dihadirkan ke tengah-tengah kehidupan manusia. Sekarang kita mulai tahu misinya. Apa misinya? Ya. Ud'u ila sabili rabbika. Kalau kaum Yahudi diberi pengetahuan, memimpin kemanusiaan, mengarahkan manusia lain supaya menuju kepada jalan Allah. Tapi orang Yahudi kemudian menjadikan agama Allah ini menjadi agama suku, ya, sehingga mereka menyebut diri mereka adalah Al-Yahudi, ya, Al-Yahuda atau orang-orang Yahudi. Nah, sekarang Allah mengatakan syariat Allah itu gunanya adalah untuk mengatur kehidupan manusia. Karena itu Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika. Seru manusia itu ke jalan Rabb engkau. Ya. Bagi Rasulullah memahami jalan Allah itu tentu apalagi kalau bukan jalan yang dituntun oleh wahyu. Bagi kita, jalan Allah itu adalah apa yang telah dilalui oleh Rasulullah. Semua perbuatan Rasulullah itu adalah dalam rangka menempuh jalan Allah. Ya. Jadi bukan menyeru manusia kepada jalan diri, ya, jalan suku, ya, jalan kelompok, jalan golongan, ya, jalan bangsa dan lain sebagainya. Tidak. Menyeru manusia kepada jalan Allah. Bil hikmah. Dengan hikmah. Apa itu hikmah? Nah, hikmah itu adalah rahasia Allah. Ya. Yang akan dia beritahukan kepada orang-orang yang dia kehendaki. Kalau manusia ini diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Tahu kenapa Allah mengatur sesuatu? Orang yang tidak tahu, mereka mengatakan, kenapa Allah mengharamkan ini, menghalalkan ini? Kenapa Allah membatas-batasi hidup? Ya. Kenapa ini nggak boleh ini? Ya, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Semua nggak boleh katanya. Nah, kalau ada orang mengatakan seperti itu, kenapa? Nah, karena dia tidak mengetahui hikmah bagaimana Allah mengatur tiap-tiap sesuatu. Ya. Sama dengan orang yang mencela hujan. Itu karena dia tidak mengetahui. Ya. Bagaimana pengaturan Allah itulah yang menjadi puncak segala alasan dan segala argumentasi. Jadi, kalau seseorang itu diberi Allah hikmah, ya, dia mengerti kenapa pengaturan itu seperti itu. Ya, dia membayangkan kalau tidak diatur seperti itu apa jadinya. Ya, maka adakah yang lebih tinggi lagi daripada hikmah Allah ini? Adakah pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki manusia itu yang lebih tinggi dari hikmah Allah ini? Nah, dengan bekal itu kita seru manusia. Ya. Ayat mengatakan, boleh jadi kamu mengatakan ini kamu benci sesuatu. Ya, padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Kenapa bisa demikian? Karena kedangkalan wawasan dan pengetahuan kita. Kita tidak mengetahui kenapa hikmah di balik pengaturan itu. Ya. Nah, jadi para hadirin, inilah yang dikatakan sesuatu yang diandalkan oleh Islam untuk dijelaskan kepada manusia tentang pengaturan-pengaturan Allah ini dalam kehidupan manusia. Nah,
Kita bermodalkan apa sebenarnya? Ya. Kita bermodalkan ayat menjelaskan kepada manusia, ini loh jalan Allah. Lalu dengan hikmah yang datang dari Allah itu kita terangkan manusia kenapa mereka harus mengikuti jalan Allah. Jadi dakwah ini sebenarnya apa? Dakwah ini sebenarnya akan memberi kesadaran kepada manusia, ya, bahwasanya dirinya itu sebenarnya apa? Kecil di hadapan Allah. Ya. Nah, nanti kita anukan. Kemudian, ya. Kemudian Allah mengatakan, wal mau'izatil hasanah, dan dengan pengajaran yang baik. Ya. Adakah pengajaran yang lebih baik daripada memberi bukti nyata, memberi teladan, ya, memberi contoh kepada manusia? Ada nggak yang lebih baik dari itu? Ya. Nah, mau'izah itu berarti pengajaran. Ya. Seorang bapak, ya, kalau mengajar kepada anak, pasti nggak ada yang nggak ada yang disimpan. Semuanya akan diajarkan. Itu namanya mau'izah. Ya. Beda kalau kita sekolah, ya, sebaik-baik guru kita, pasti nggak semua pengajaran yang diajarkan. Ya. Apalagi kalau kita belajar silat, kan saya terangkan ya. Silat itu kalau 10 jurus, paling cuma 8 yang diberikan. Atau untuk murid yang paling disayangi, 9. Satu sisanya itu apa? Nah, untuk kalau muridnya itu melawan dia, kan gitu satunya. Ya. Nah, kalau mau'izah enggak, 10 yang dipunyai, ya ke 10-10-10-nya itu yang diajarkan. Jadi dengan pengajaran yang baik. Makanya pada ayat-ayat sebelumnya itu diterangkan oleh Al-Quran supaya kita apa? Penuhi janji. Terus apa lagi? Janji, sumpah, amanah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semua itu memiliki akibat-akibat, ya, bagi orang lain. Ya. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim ternyata kita gampang membatalkan janji, ya, gampang membatalkan sumpah dan lain sebagainya, itu berakibat buruk kepada manusia. Akibatnya kita tidak bisa lagi untuk menyeru manusia ke jalan Allah. Ya. Nah, kemudian ayat selanjutnya mengatakan, kalimat selanjutnya mengatakan, wajadilhum bilati hiya ahsan. Nah, manusia ini umumnya mereka telah meyakini, ya, satu pemahaman tertentu, ya, telah memiliki satu pengetahuan tertentu yang mereka anggap benar. Kalau kita bawakan sesuatu yang dari Allah, dari Al-Quran ini, dan mereka melihat bahwasanya belum tentu apa yang dikatakan Al-Quran ini benar, mereka hendak menguji dengan apa yang ada mereka miliki. Nah, proses ini yang dikatakan dialog ini terkadang, ya, membuat orang yang kita dakwah itu bertahan dengan apa? Dengan keyakinannya itu. Ya. Nah, kita harus mengerti seseorang itu masih memenangkan yang dari dirinya itu karena apa? Karena dia belum lagi mengerti. Ya. Jadi memberi kesadaran kepada manusia itu bahwasanya dia itu kecil kalau dibandingkan Allah. Ini tujuan dakwah. Kamu itu apa dibandingkan dengan Allah? Tapi ini mesti disampaikan dengan cara yang sangat baik. Jangan menyinggung perasaan, ya. Jangan tiba-tiba mengatakan pada gua apa lu. Itulah keyakinan sesat itu. Ya. Orang walaupun dia tahu dia salah, tapi kalau disalahkan di depan orang, ya, dia nggak akan terima. Nah, Al-Quran tahu itu. Makanya dikatakan kalau kamu berdakwah menyuruh manusia itu, jangan kamu mesti mengerti psikologi manusia itu. Bahwasanya manusia itu kalau dia dipojokkan, ya, maka dia akan apa? Akan melawan, ya. Maka bantahlah manusia itu dengan cara yang baik. Gak usah keras-keras sampai apa? Otot-ototan tidak, ya. Nah, kemudian bantah. Membantah itu berarti jangan dibiarkan manusia membenarkan apa? Jangan sampai kita katakan iya, Anda juga benar. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Apa kalau sekarang win-win solution? Cincai-cincai lah kita ini, nggak bisa. Ya. Selain Allah itu adalah batil. Nah, karena itu bantah kebatilan itu dengan cara yang paling baik. Nah, kemudian Allah mengatakan
Inna rabbaka huwa alamu biman dola an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadi. Sampai di sana saja. Ya. Cukup hanya sampai di situ saja. Kenapa? Bukan kamu yang menjadikan orang itu beriman. Jadi persoalan ini serahkan kepada Allah. Nah, pengertian ahsan itu sendiri, bila tiya ahsan. Ahsan itu sendiri terambil dari akar kata ihsan, yang berarti kita selalu apa? Berusaha menghadirkan perasaan kalau Allah melihat perbuatan kita. Lalu masalah orang itu terima nggak terima itu serahkan kepada Allah. Allah yang lebih tahu. Siapa orang yang berhak atas petunjuk itu Allah yang lebih tahu. Nabi saja betapa inginnya pamannya itu beriman. Tapi Allah mengatakan dia tidak berhak atas hidayah iman. Ya, atas hidayah itu nggak berhak. Jadi Nabi tidak bisa memberikan, ya, tidak bisa menjadikan pamannya beriman. Nah, ini yang mesti kita tahu. Supaya tidak ada apa? Perasaan kita tidak kecewa kalau orang itu nggak mau. Tidak marah, tidak sedih, dan lain sebagainya. Karena masalah memberi petunjuk itu adalah kewenangan Allah. Ya. Tugas kita itu cuma mengetuk pintu, bukan membuka pintu. Karena membuka pintu itu urusan Allah. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan, wa in aqabtum, dan jika mereka itu ya, jika aqabtum fa'aqib, ya, fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Jika kamu membalas, ya, dalam pengertian aqabtum itu aqab mengikob, ikob itu akibat artinya. Artinya jika kamu memberikan akibat, ya, memberikan balasan begitu. Karena dia memberikan akibat pada kita, ya. Gara-gara dakwah, gara-gara mengatakan ini, marah orang itu, lalu ditinjunya apa? Mulut kita ditinjunya. Ya. Maka di sini lihatlah keadilan Allah itu. Sungguh pun kamu dalam rangka dakwah itu adalah menyuruh manusia ke jalan Allah. Ya. Kan secara prinsipnya ini kan satu, kita membawa misi Allah. Sungguh pun kita membawa misi Allah. Allah tetap meletakkan keadilan itu. Kalau kamu dipukul mulutmu itu, pukul pula mulutnya. Tapi jangan ditambah apa? Hidungnya juga. Kalau mulut juga dengan mulut. Ya, jika kamu ya istilah aqabtum ini saya terjemahkan dipukul lah ya. Jika kamu dipukul atau ya kata dipukul lah, maka pukul pula apa? Ya bimisli. Ya, ma aqab ma. Ya. Padahal dengan demikian itu berarti apa? Gagallah dakwah itu. Ya kan? Kita sedang ngomong ini tiba-tiba dia marah. Ditinjunya itu kita balas dakwah. Kenapa? Karena ini keadilan. Memberi apa? Membalas serangan daripada orang lain. Walaupun kamu sedang menjalankan misi Allah. Nah, kemudian lihatlah. Wala in sabartum, dan sungguh jika kamu bersabar, ya, lah yang sabar. Orang yang sabar itu terbaik. Kenapa? Kalau kamu balas, boleh diberi izin sama Allah, tapi dakwah jadi gagal. Kenapa diserang kamu? Kenapa dia marah? Karena dia belum lagi mengerti dengan apa yang kamu bawa itu belum mengerti. Ini hakikatnya. Tetapi sungguh pun demikian, demi keadilan Allah membolehkan kamu membalasnya. Bagaimanapun juga perintah harus dilaksanakan. Yang menjadi masalah bagi dia kalau dia nggak bisa melaksanakan perintah. Nah, untuk melaksanakan perintah ini mesti apa? Nah, itu tadi. Jadi untuk apa sabar? Nah, supaya perintah yang dilaksanakan itu sukses. Ya. Memang Allah membolehkan, berarti gagal kan? Nggak apa-apa kata Allah. Tapi misi dakwah gagal. Nah, ada orang berpikir biarlah saya hancur asal. Nah, biarlah saya dipukuli asal ya hubungan dengan orang ini nggak putus. Dakwah ini akan terus gitu ya ibaratnya. Nah, jadi dengan demikian ini hanya bisa dilakukan kalau dalam diri kita ada sabar. Ya. Kemudian Allah mengatakan perintahnya apa? Wasbir.
wa ma sabruka ila billah. Maka ya, sungguh pun opsi membalas itu ada, tetapi yang dipilih oleh Allah diarahkan kepada kita apa? Untuk lebih memilih sabar. Ya. Tadi di ilokno diam. Ya. Sampai akhirnya di sawat kursi pun diam. Kenapa? Ya. Karena kita ingin perintah Allah itu bisa kita laksanakan. Ya. Maka sabarlah. Wa ma sabruka illa billah. Ya. Dan tidaklah ada kesabaranmu itu kecuali bersama dengan Allah. Nah, ini kan yang dicari sebenarnya. Apa yang kita cari itu? Kalau Allah bersama dengan kita. Ya. Allah mengetahui, Allah merasakan, ya. Kalau sudah Allah bersama dengan kita, apa yang nggak bisa kita lakukan? Kemudian, ya, wala tahzan alaihim. Ya, jangan kamu sedih atas mereka itu. Ya. Enggak. Sudah habis. Wala tahzan alaihim wala takufi ya doikin mimma yamkurun. Nah, Allah mengatakan. Jadi apapun yang muncul ya di dalam dakwah, dalam rangka menyuruh ini ya, tidak perlu kamu ambil hati ya. Tidak perlu menjadi sesuatu yang kepikiran kamu dengan tindakan-tindakan manusia atas dakwahmu. Ya, enggak perlu kamu ngeluh ke sana sini, saya lo dakwah sana saya dilempari batu, enggak perlu. Ya, cukup hanya bagi Allah. Jadi jangan sampai kemudian kamu buat status, aduh saya dakwah di sana, saya dilempar sandal begitu ya. Enggak penting. Ya. Segala yang muncul akibat dakwah itu jangan dianggap penting. Ya. Sampai mempengaruhi perasaan, psikologi, sampai sakit gara-gara apa? Gara-gara dakwah. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan mereka membuat makar, biarkan saja. Ya. Allah yang akan mengatasi mereka itu. Innallaha ma'alladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang takwa. Walladzina hum muhsinun, dan mereka itu ya mengindahkan. Jadi kata-kata ihsan. Siapa tentang takwa? Ya. Jadi takwa itu modalnya apa? Sabar. Tidak ada kesabaran, tidak ada ketakwaan. Ya. Dan yang akan muncul dari perbuatan takwa itu adalah ihsan, keindahan. Itu yang saya ceritakan ya. Keindahan itu muncul dari perbuatan orang-orang yang takwa itu. Nah, demikianlah kira-kira para hadirin apa yang kita bahas malam ini. Karena keterbatasan waktu, terpaksa kita akhiri pengajian kita. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan berlanjut pada surat yang lain lagi. Demikian kita bersyukur pada Allah telah kita selesaikan surat An-Nahl ini dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.